Halo, selamat datang di video pembelajaran yang membahas tentang media grafis. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Adapun yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini yaitu pengertian dari media grafis, fungsi media grafis, jenis-jenis media grafis, dan manfaat media grafis. Media grafis terdiri dari dua kata, salah satunya adalah media. Apa sih media itu? Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi. Lalu, apa sih grafis itu? Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dapat dengan mudah diingat oleh orang. Nah, jadi kesimpulannya media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Lalu, kenapa media grafis itu identik dengan penglihatan? Hal tersebut dikarenakan dalam media grafis mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan pesan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Lalu, apa saja fungsi dari media grafis? Berikut adalah fungsi-fungsinya. Berikutnya adalah jenis-jenis media grafis. Yang pertama ada gambar atau foto. Media gambar atau foto mampu memberikan detail dalam bentuk gambar apa adanya sesuai dengan kejadian atau peristiwa dalam gambar tersebut. Selanjutnya adalah sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari bentuk objek tanpa detail. Diagram. Diagram merupakan gambar sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Berikutnya adalah bagan. Bagan adalah perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Selanjutnya adalah grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Jenis berikutnya yaitu poster. Poster adalah sajian kombinasi visual yang jelas dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Peta. Peta adalah penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari permukaan bumi atau sebagian daripadanya dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, dan simbol visual lainnya sehingga dapat menggambarkan lokasi suatu tempat, luas, jarak antar tempat, dan keadaan dalam bentuk perbandingan dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya, papan flanel. Papan flanel yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Terakhir adalah buletin. Buletin yaitu papan biasa yang tidak dilapisi apapun untuk menyajikan suatu informasi. Baik, selanjutnya adalah contoh-contoh dalam memanfaatkan media grafis dalam pembelajaran. Contoh sederhana dari penggunaan bagan yaitu bisa kita temukan dalam struktur kepengurusan kelas. Misalnya, terdapat wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain. Biasanya untuk dapat mengetahui siapa saja yang memiliki jabatan tersebut, maka dibuatlah dalam bentuk bagan. Contoh berikutnya adalah penggunaan grafik. Dalam pembelajaran, misalnya grafik tentang pertumbuhan penduduk digunakan untuk kompetensi dasar dalam mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan. Dan contoh yang terakhir adalah penggunaan peta. Peta digunakan biasanya untuk menggambarkan suatu wilayah permukaan bumi. Misalnya, peta benua yang ada di dunia digunakan untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Sekian pemaparan video pembelajaran mengenai media grafis. Terima kasih.